Terdengar jelas atau pelan? Jelas tapi agak pelan sudah. Sekarang sinyalnya lagi. Miss Arin, suara saya terdengar nggak? Mister Alfian, suaranya terdengar sudah. Tapi tadi Terdengar ya? Ya, tetapi videonya agak lag. pakai wifi. Oh, berarti sinyalnya ya. Bentar ya, kita mau Lag banget. Jatuh supaya enggak kirim. oh biar nggak bisa share screen. Oke, kalau sekarang suaranya putus-putus atau tidak? Sekarang suaranya jelas. Jelas ya? Clear? Clear. Oke. Nomor 1. Ya. Kita disini yang masuk. Kanan ini kiri. Ya. Masukinnya ke dalam. Ya udah. Oke. Aku mau tidur ya. Oh, kalau aku mau kayak gitu susah. Itu kalau baterainya habis. Orang lagi ditempelin di kalau dari itu curang itu yang apa gede sih jadi Susah banget. Ya kakak, kedengaran suara Miss? Kedengaran suara Miss? Angkat tangannya kalau kedengaran. Oke. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di acara Gemar Ramadan hari ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Oke, kalau Miss bilang tepuk semangat atau tepuk anak soleh, bisa dibuka nggak sih, Mister? Oh, nggak bisa. Udah. Oke. Ya, di sini Miss mau bertanya ke kalian nih. Apa sih bulan Ramadan itu? Ada yang tahu? Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bulan di mana terjadi peristiwa-peristiwa penting, di antaranya adalah nuzulul Quran, dan ada juga dan perang Badar. Insya Allah nanti kita akan menonton video tentang perang Badar, ya. Oke, di antara kalian pasti belum tahu kan apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu artinya adalah turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada hari yang sangat mulia, yaitu pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Oke. Turunnya Al-Quran ada dua tahapan ya Kak. Yang tahapan pertama itu adalah Al-Quran diturunkan pertama pada tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu yang turun adalah surat Al-Alaq. Ada yang tahu gimana bunyinya surat Al-Alaq? Miss mau bacakan di antara kalian, Miss mau tunjuk, boleh? Salah satu gitu. Miss Arin, tolong buka Erlan untuk membacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Dibuka sama Arin.
Oke, simak ya. Nanti kalian boleh catat hal-hal yang terpenting. Ada suaranya nggak Kak videonya? Tolong angkat tangannya. Oke. Perang Badar 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Di sebuah lembah gurun pasir nan panas, terjadi sebuah perang yang terdokumentasikan abadi dalam sejarah. Inilah perang terbuka pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah. Sebuah perang yang menurut kalkulasi militer sangat mustahil dimenangkan oleh kaum muslim. Kaum muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW berkekuatan 313 orang dengan persenjataan yang jauh dari memadai untuk standar militer saat itu. Sedangkan kaum Quraisy Mekah yang dipimpin Abu Jahal berkekuatan 1000 orang dengan persenjataan lengkap ditambah 700 ekor unta dan 300 kuda. Mengetahui kekuatan pasukannya kalah jauh, Nabi Muhammad menggunakan strategi militer yang brilian. Pasukannya mendekati lembah Badar, menduduki beberapa sumber air, dan menimbun sumur-sumur yang tersisa. Strategi ini berhasil. Kaum muslim berhasil mendikte langkah pasukan Quraisy Mekah agar mendekati lembah Badar melalui jalan yang telah ditentukan. Malam hari sebelum terjadi peperangan, terjadi hujan di daerah pasukan muslim. Ini membuat pasukan muslim merasa lebih segar dan tanah lebih padat, tidak berdebu. Esok harinya, bulan Ramadan hari ke-17 di tahun kedua Hijriah itu, akhirnya kaum muslim berhadapan-hadapan dengan Quraisy Mekah. Kaum Quraisy Mekah menghadap ke timur, melawan silaunya matahari yang mulai meninggi, seperti yang sudah direncanakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perang Badar tidak terjadi begitu saja, namun perang ini memiliki penyebab dari beberapa tahun sebelumnya, yaitu kaum Quraisy mengusir Nabi Muhammad dari Mekah. Pada usianya yang ke-40, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sekaligus memulai era kerasulannya. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini sangat bertolak belakang dengan kepercayaan penduduk Mekah, sehingga mendapatkan tentangan keras. Salah satu pemimpin Mekah yang bernama Abu Jahal menjadi orang terdepan yang menentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai paman, yaitu Abu Thalib, yang dihormati para penduduk Mekah. Ketika Abu Thalib masih hidup, Abu Jahal dan pemimpin Mekah lainnya lebih banyak membujuk Nabi agar tidak menyebarkan agama baru yang dibawanya. Mereka tidak berani berlaku kasar kepada Nabi. Kaum musyrikin Mekah ini risau dengan dakwah Nabi. Meskipun ketika itu, penduduk Mekah yang menjadi pengikut Nabi masih bisa dihitung dengan jari. Sepeninggal Abu Thalib, Abu Jahal dan kaum Quraisy lainnya tidak lagi mendapatkan penghalang untuk meneror Nabi Muhammad. Berbagai serangan yang cenderung kasar diterima oleh Nabi Muhammad. Setelah tidak bisa menghentikan dakwah Nabi dengan teror, Abu Jahal merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad untuk menghindari tanggung jawab tunggal. Abu Jahal membawa perwakilan dari seluruh klan yang ada di Mekah. Namun, rencana pembunuhan ini gagal total ketika yang ditemukan adalah Ali bin Abu Thalib, bukan Nabi Muhammad. Akhirnya, Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Peristiwa pindahnya Nabi dan para sahabatnya ini kemudian dikenal dengan istilah hijrah. Kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah disambut gembira oleh kaum Ansor. Mereka sedari awal memang sudah mengundang Nabi Muhammad dan para sahabatnya agar pindah ke Madinah seiring meningkatnya teror kaum Quraisy Mekah. Ansor artinya adalah penolong. Sebagian penduduk Madinah yang sudah menjadi muslim menyediakan keperluan untuk Nabi Muhammad dan sahabatnya. Sedangkan para sahabat yang mengikuti Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin. Setelah beberapa lama di Madinah, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya mulai melancarkan ghazwu terhadap kafilah dagang milik Quraisy Mekah. Ghazwu adalah serangan demi mempertahankan hidup. Target utamanya adalah mengambil hewan ternak atau harta benda, serta menghindari jatuhnya korban jiwa. Ghazwu dilakukan Nabi Muhammad untuk membalas Quraisy Mekah yang mengambil harta benda kaum muslimin ketika mereka hijrah ke Madinah.
Hingga pada akhir bulan Rajab, tahun kedua Hijriah, kafilah dagang milik Abu Sufyan dari Syam menuju Mekah yang melewati dekat Madinah diserang oleh kaum muslimin. Abu Sufyan dan kafilahnya berhasil meloloskan diri. Bahkan Abu Sufyan sempat mengirim orang untuk meminta bantuan ke Mekah. Kaum Quraisy Mekah yang telah jengkel kepada kaum muslim di Madinah segera merespon dengan mengirim pasukan perangnya. Perang pun tidak terelakkan. Hari itu, pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, kaum muslimin dengan kekuatan yang tidak memadai harus berhadapan-hadapan dengan Quraisy Mekah yang unggul dalam jumlah orang dan persenjataan. Di perang tersebut, dalam pasukan muslim terdapat 3 sahabat yang kelak menjadi pemimpin umat Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Perang dimulai dengan pertarungan kecil. Wakil dari kedua kubu, kaum muslim mengirimkan Hamzah, Ali bin Abu Thalib, dan Ubaidah al-Harits. Sedangkan Quraisy Mekah mengirimkan Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Duel 1 lawan 1 pun dimulai, dan akhirnya ketiga wakil Quraisy Mekah itu tewas. Sedangkan wakil kaum muslim, hanya Ubaidah yang mendapatkan luka agak serius, sehingga tidak mampu melibatkan diri dalam perang besar. Perang besar pun dimulai. Kaum muslim terbagi dalam 3 bagian, yaitu kanan, tengah, dan kiri. Mereka bertempur dengan menjaga jarak sambil melepaskan anak-anak panah. Mereka terkoordinir dalam satu perintah langsung dari Nabi Muhammad. Sedangkan Quraisy Mekah berperang tanpa koordinasi yang jelas. Masing-masing pemimpin klan membawa anak buahnya berperang tanpa menghiraukan kesatuan tempur dengan pasukan dari klan lainnya. Pertempuran pun terjadi dengan sengit, suara pedang beradu, diselingi dengan hujan anak panah memenuhi lembah Badar. Pasukan Quraisy Mekah akhirnya tercerai-berai dan berhasil dipukul mundur oleh pasukan muslim. Quraisy Mekah menderita kerugian yang amat besar. Banyak pemimpin klan dari Mekah yang tewas dalam perang tersebut, termasuk Abu Jahal dan Umayyah. Meskipun menang telak, Nabi Muhammad melarang kaum muslim melakukan pembantaian. Mereka yang terluka mendapatkan perawatan, sedangkan tawanan perang diperlakukan dengan baik. Kemenangan dalam perang Badar ini membuat kaum muslim semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru di Jazirah Arab dan sekaligus memperkuat otoritas Nabi Muhammad sebagai pemimpin dari berbagai golongan yang ada di Madinah ketika itu. Boleh dimatikan videonya. Nah, ini adalah salah satu pertempuran yang sangat besar ya Kak, yang dihadapi oleh umat muslim melawan kafir Quraisy. Di sini pasukan kafir Quraisy jumlahnya sebanyak 1.000 pasukan, sedangkan pasukan muslimin hanya 313 orang saja. Luar biasa ya. Masya Allah, itu adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi orang-orang yang bertakwa dan bersabar. Ya, kalian harus bangga kalau Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kalian adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus bangga. Makanya kalian harus sering mengucapkan salawat. Itu salah satu kita untuk mengajarkan kepada beliau, ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa melalui chat, nanti dijawab. Adin, tolong matikan ya. Oke, yang mau bertanya nanti insya Allah Mr. Romi jawab atau Miss Sofia jawab. Boleh di chat, boleh angkat tangan, nanti yang buka suara kalian boleh. Buka aja kalian ya.
Ya, Di chat aja, di chat aja. oh di chat aja kata Mr. Romi. Oke, yang mau bertanya boleh Seputar nuzulul Quran. seputar tentang nuzul Quran dan perang Badar ya Kak ya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti ada soal dari Miss, jadi boleh kalian kerjakan. Dan cari di rumah jawabannya. Boleh kasih tuh. Gak ada yang bertanya, kakak sudah paham mengenai nuzul Anda perang Badar? Ya, ini adalah salah satu peristiwa yang penting ya. Siapa mau bertanya, Safa? Siapa mau bertanya? Boleh, ayo. Buka aja. Hah? Aku nggak bisa buka ini. Maulana mau bertanya, ya. Tulis aja dikit chat. Maulana boleh diketik kalau mau bertanya ya. Di chat aja. Di chat aja. Ya, sebenarnya waktu perang Badar ini umat muslim ini nggak mengajak perang Kak kepada kafir Quraisy. Dia hanya untuk mengambil hak mereka, tetapi kafir Quraisy yang melawan terlebih dahulu umat muslim sampai-sampai terjadilah pertempuran yang sangat besar, yaitu perang Badar. Ya. Panji yang bertanya, tapi dia nggak ngerti. Buka aja. Unmute itu diterima. Jangan diklik. Oke. Coba Panji, apa Panji pertanyaannya? Atau yang lain boleh via chat. Iya, yang lainnya boleh via chat kalau mau bertanya. Oh, oke. Dari Kane nih. Perang Badar terjadi pada tanggal berapa, Mister? Oke, kita Mister Romi yang jawab ya. Oh ya udah, oke. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah ya, Kak. Pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau tanggal 3 Maret 624 Masehi ya. Kane, itu adalah tanggal terjadinya perang Badar. Tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah 3 Maret 624 Masehi. Ini terjadinya perang Badar atau peperangan yang sangat besar. Pertama kali itu peperangan yang ada di Mekah ya, Mister ya. Oh, di Padang Bandar. Oke, selanjutnya ada lagi selain Kane? Oke, Rasya, sudah paham Rasya? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, sekarang kan kita sudah melaksanakan puasa sudah 10 terakhir di bulan Ramadan ya, Kak. Disinilah kalian harus lebih giat lagi untuk membaca Al-Quran ya, supaya kalian mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus rajin ya. Ya, dan akan mendapatkan Lailatul Qadar yang pahalanya sangat luar biasa. Oke? Harus dibaca terus. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Safa. Tunggu sebentar. Miss, malam Lailatul Qadar setiap tanggal berapa? Ayo, sebenarnya Kak,
kalau malam Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil, Kak. Malam-malam ganjil ya, kayak tanggal 21 Ramadan. Enggak, ke-21 Ramadan, ke-23, tapi tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar itu tepatnya ya. Tapi di malam-malam ganjil itu usaha kita adalah untuk memperbaiki diri dan untuk beribadah lebih giat lagi. Oke, Safa? Ya, 21, 23, 25, 27 dan ya, dan 29. Di situ Safa harus lebih giat lagi ibadahnya supaya Safa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Paham, Safa? Oke, selanjutnya boleh dicek lagi. Iya, kita sampai jam 10.30 ya, Kak, masih lama. Miss kasih waktu untuk kalian bertanya supaya kalian lebih paham lagi mengenai tentang nuzulul Quran dan perang Badar. Yang lain boleh? Ada lagi pertanyaannya? Mungkin dari kelas 1 ada Nabila, Inka, boleh, ayo. Dari kelas 2 boleh, siapa? Maulana? Panji, Danes, dari kelas 3, Azalia, Safa udah bertanya tadi. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mister. Katakannya jumlah pasukan kaum muslim berapa ya, Miss? Mister atau Miss? Oke. Jumlah pasukan kaum muslim pada saat perang Badar hanya berjumlah 313 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy terdiri dari 1.000 orang. Luar biasa nggak, Kak? Kaum muslim bisa mengalahkan kafir Quraisy. Luar biasa ya? Iya, luar biasa. Masya Allah ya, Kak. Oke, Kak? Ya, karena janji Allah itu tepat, Kak. Janji Allah itu akan bersama orang-orang yang bertakwa dan bersabar. Terus, perang Badar ini adalah perang yang pertama kali dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya nanti ada, Kak, perang-perang berikutnya banyak. Ada perang selanjutnya, perang Uhud dan selanjutnya, tapi kita akan membahas tentang perang Badar terlebih dahulu. Kalau kalian mau lihat lagi mengenai perang-perang selanjutnya, boleh cari di Google, di YouTube kalian ya. Tolong tonton tontonan yang sangat baik buat kalian dan menambah ilmu pengetahuan agama kalian. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, Azam. Assalamualaikum, Azam. Azam bertanya. Azam. Itu udah suaranya udah Azam, ada pertanyaan? Dari Kakak Azam ke kelas 6. Oke, Raihan mau bertanya ya. Kenapa Raihan? Oke. Oke, Dian mau bertanya, sayang? Dian mau bertanya? Boleh diketik di chat ya, sayang ya. Ya, Dian mau bertanya apa, silakan. Coco ada pertanyaan Coco, Ehan, Nathan. Oke, sepertinya sudah paham ya mengenai tentang nuzulul Quran dan perang Badar. Sudah paham ya? Kalau nggak ada lagi, bisa mau bertanya nih ke kalian. Nanti boleh buka suaranya, ya. Nanti kalian jawab pertanyaan Miss Novi. Oke? Oke. Miss mau bertanya kepada
Vinko, 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 Vinko. Assalamualaikum Vinko. Vinko dengar suara Miss. Oh, waalaikumsalam Michelle tuh bisa. Ini sumitnya saya, jadi saya tunjukkan dulu. Iya sayang, ini Vinko. Ya maaf ya. Vinko, assalamualaikum Vinko. Oke, dan Miss mau bertanya ke Vinko. Vinko, kapan sih nuzul Quran itu? Pada tanggal berapa ya? Pada tanggal? Nuzul Quran sayang, pada tanggal berapa ya? Nuzul Quran. Quran ya? Ya, pada tanggal? Pada tanggal? Apa ya Vinko? Hmm? 17? Iya, tiap bulan. 17 Ramadan. Ramadan. Iya, terjadilah nuzul Quran. Oke, kuciap Vinko. Oke. Selanjutnya, makasih Vinko. Boleh dimatikan lagi suaranya. Oke, selanjutnya Miss mau bertanya kepada Rustu Maulana. Rustu Maulana. Maulana. Apa? Oke, ini mau bertanya nih ke Maulana. Maulana, jumlah pasukan Muslim saat perang Badar berjumlah berapa ya? Maulana, ayo. Berapa jumlahnya kaum Muslim saat ya, jumlahnya 313 orang. Mister ada pertanyaan lagi, Mister. Oke, Maulana boleh dimatikan suaranya Maulana. Boleh dimatikan. Misal dimatikan Misal. Nah, oke. Ada pertanyaan dari siapa nih? Farah. Oh, Erlan berarti Erlan. Pada waktu perang Badar, tentara Quraisy sebanyak 1.000 orang. Kan kalah tuh Mister. Terus apa yang dilakukan oleh tentara Quraisy setelah kalah perang itu? Udah Mister. Oke, dijawab oleh Mister Romi. Silakan disimak ya. Apa yang dilakukan oleh tentara atau orang-orang kafir Quraisy setelah kalah perang pada saat perang Badar. Jadi perang Badar itu kan merupakan perang yang pertama yang dilakukan oleh umat Islam, di mana perang yang pertama itu dimenangkan oleh kaum muslimin semua. Kemudian setelah orang-orang kafir Quraisy itu kalah, sebagian ada yang lari tunggang-langgang kembali ke Mekah, dan ada juga yang dijadikan tawanan atau tahanan perang. Ya. Yang namanya tahanan perang, kemudian yang sakit yang terluka, yang masih hidup, itu semuanya diselamatkan lagi atau diobati. Jadi peperangan di sini, walaupun namanya perang, akan tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi tidak sampai kalau sudah kalah kemudian tetap dibunuh semuanya. Ya, jadi kalau sudah menyerah kalah, maka perang akan diberhentikan. Kemudian orang-orang yang sudah kalah itu dijadikan tahanan. Yang terluka diobati, kemudian ditanya kepada mereka,
kamu mau tetap masuk Islam, mau tetap menyembah Tuhanmu, tetap menjadi kafir, atau menjadi Muslim, iman kepada Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Kalau yang memilih untuk tetap menyembah berhala atau menyembah dengan agamanya, itu pun dibolehkan oleh Nabi. Silahkan, tapi dengan catatan kamu tetap harus mengikuti aturan agama. Tetap mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh Nabi. Kalau yang mau masuk Islam, masuk daripada golongannya Nabi. Kalau yang tadi yang tetap kafir, tetapi tetap mengikuti aturan-aturan negara, aturan-aturan yang ditentukan oleh Nabi, itu namanya dinamakan orang-orang kafir zimmi. Apa namanya? Kafir zimmi. Yaitu orang-orang kafir tetapi masih mengikuti aturan-aturan Nabi. Di antaranya apa? Siapa? Yaitu mereka, itu para tahanan tentara orang yang kalah di perang. Seperti itu bisa dipahami ya. Oke, paham Erwan. Oke, ada lagi Kak? Bisa 2 pertanyaan lagi. Dua pertanyaan lagi, silakan. Michelle, mungkin tadi Michelle belum bertanya ya? Michelle. Tadi dari tadi. Rasya biasanya bertanya nih, Rasya. Asifa, mau bertanya Asifa? Oke. Oke, sudah tidak ada lagi yang bertanya, Kak? Oke, ya, itulah. Masih bentar ya. Ya, itulah gambaran dari nuzulul Quran ya, Kak. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, dan bisa menghafalnya dengan baik juga. Semoga kita bisa memakaikan mahkota kepada kedua orang tua kita di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Oke, cukup sekian dari Miss dan Mister Atubul Afwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke Kak, sebelum Miss tutup ada satu pertanyaan nih, biar nanti dia nggak salah ya. Miss mau menjawab atau Mister Robi yang mau menjawab katanya, kata Erwan yang sini. Ya. Oke, Assalamualaikum Mister, saya mau tanya lagi nih. Nenek saya non-muslim. Kalau saya doain nenek saya, kita kira-kira didengar Allah tidak Mister? Oke Mister. Jadi begini. Kalau kita yang berbeda agama, ya, kita tetap wajib untuk menghormatinya dan wajib untuk patuh. Kemudian juga tetap wajib untuk mendoakannya. Persoalan doanya itu didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah atau tidak, itu adalah hak kuasanya Allah, prerogatifnya Gusti Allah. Jadi terserah Allah yang akan mengabulkannya. Tugasnya kita itu adalah berdoa dan memohon. Gitu. Jadi urusan dikabulkan ataupun tidak dikabulkan itu biar Allah yang mengabulkan. Jadi kita tetap, walaupun kita berbeda keyakinan, dengan misalkan baik itu dengan saudara sendiri, teman atau siapapun, kita tetap harus menghormati dan juga harus mendoakan kerjaan. Jadi
seperti itu. Kawan. Oke, satu lagi ya Kak, terakhir ya, sebelum ditutup ya, dikarenakan waktunya sudah habis. Oke, kata Vinko, amalan apa saja Mister di Nuzulul Quran? Amalan apa saja yang kita boleh lakukan di Nuzulul Quran? Oke, Vinko disimak ya, semuanya disimak. Oke. Nuzulul Quran itu tadi kan dijelaskan itu peristiwa tentang turunnya Al-Quran karena terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian kita yang sekarang sebagai umatnya Nabi Muhammad, bagaimana sih cara kita untuk merayakannya atau cara kita untuk meneladaninya? Salah satunya adalah yang pertama dengan membaca Al-Quran dengan bertadarus, ya, berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran. Tetapi yang tidak kalah pentingnya lagi, selain kita juga membaca, juga mentadabbur. Oke, diulangi lagi. Jadi, amalan yang pertama yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang kedua, memperbanyak mentadabbur. Mentadabbur itu seperti dengan cara membaca artinya atau terjemahannya, ya, menghayati dan mengikuti kajian-kajian tentang Al-Quran. Kemudian puncaknya daripada kita memperingati Nuzulul Quran, kita diberikan Allah yaitu keistimewaan, yaitu berupa malam Lailatul Qadar. Nah, ini malam Lailatul Qadar ini ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar ini terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal-tanggal ganjil. Itu tanggal 21 atau malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Kemudian ada ciri-cirinya ini. Jadi ada ciri-cirinya malam ini termasuk malam Lailatul Qadar atau bukan. Nah, salah satu cirinya adalah di malam itu langit terlihat cerah, kemudian udara itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, suasananya sejuk. Itu terjadi pada sepertiga malam, mulai sekitar jam 1:30 atau jam 1 jam 1:30 seperti itu. Jadi malam terlihat langitnya cerah, kemudian suasananya itu tenang, angin tidak terlalu kencang, udara juga tidak terlalu panas, jadi suasananya sejuk. Itu ada di satu keterangan di sebuah kitab. Jadi itu. Tapi ini pun belum bisa dipastikan. Hanya saja kita boleh mempersiapkannya itu tadi di tanggal-tanggal atau malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadi begitu untuk amalan-amalan. Jadi dengan beriktikaf, ya, bertasbih, bertahmid di masjid. Seperti itu. Ada lagi satu lagi kalau sudah tidak ada kita cukupkan. Kalau tidak ada yang Oke, sudah cukup ya. suaranya kita semuanya. Oke, boleh sekarang boleh dinyalakan audionya. Miss yang jadi operator boleh dinyalakan semuanya audionya, Miss. Yang jadi host, Miss. Biar kita setelah ini nanti kita nanti tutup dengan berdoa bersama-sama. Miss. Mana sih? Pengaturannya mana sih? Biar mereka bisa buka audio. Halo.
Silakan boleh dinyalakan audio. Nah, kita mau penutupan baca doa. Ada yang ditulis. Oke. Nggak bisa diambil. Oke. Mungkin cukup sekian dari Miss dan Mister. Atlubul afwa. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa setelah belajar ya, wal asli ya. 1, 2, 3. Yang keluar loh. Bukan aja Ji, kelihatan juga, bukan itu, woi. Apa sih? Ini pakai Zoom, bukan pakai Google Meet. Aku pun tidak pakai HP, aku pakai laptop. Gampang caranya tuh. Ya, aku duluan ya, live. Bye. Banyak banget lah. Ayo. Jangan dikeluarin. Assalamualaikum Mr. Miss. Kita keluar Maulana. Mana ya? Aku tidak Ada yang tahu. sharing ya. Kira ada mau sharing nggak? Dari mau. Pakai HP. Aku tidak pakai HP. Sharing ya. Apa ini? Apa? Masuk ke itu yuk. Masuk ke mana? Google Meet. Zoom. Kamu pakai laptop ya? Share-nya gimana kan? Share-nya gimana? Yang ada pencet itu gampang. Tinggal pencet inilah. Tunggu aku masuk dulu. Alah, nggak usah masuk saya. Share screen. Nggak saya. Pencet yang ada di tengah-tengah itu deh, warna hijau kan pencet aja. Sharing. Nggak ada. Kevin, jangan share screen ya. Tuh kan, dimarahin kan? Kamu kenapa share screen? Keluar, Pan. Keluar. Kevin, keluar. Keluarin. Tidak. Mana ya keluarnya? Jangan keluar dari Zoom. Ya, nggak bisa kan? Nggak bisa. Kan dimarahin Kevin. Hai. Sedikit kali, 16. Ada miss. Kevinnya mana? Kok keluar dia? Kevin, keluar dia ya?